Tapi itu hari ini kita tambah lagi untuk para pelaku usaha mikro kecil, yaitu yang namanya banpres produktif. Banpres produktif, yaitu untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil. Sekali lagi, banpres produktif ini, perlu saya sampaikan, ini ada hibah, bukan pinjaman, bukan kredit, tapi hibah. Saya harapkan ini nanti banpres produktif ini digunakan betul-betul untuk tambahan modal, untuk menambah barang-barang dagangan kita, yang saya harapkan itu. Dan pada hari ini diberikan kepada 1 juta usaha mikro kecil hari ini. Kita harapkan nanti di akhir Agustus akan dibagi kepada 4,5 juta usaha mikro kecil. Akhir September 9,1 juta. Dan setelah itu 12 juta. Jadi totalnya nanti 12 juta usaha mikro kecil yang akan diberikan banpres produktif ini. Halo saudara, kembali berjumpa dengan saya Sutrisno Iwantono, melanjutkan video sebelumnya tentang bantuan produktif usaha mikro yang kemarin telah diluncurkan ya tanggal 24 Agustus oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebesar 2,4 juta rupiah per usaha mikro. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Hanung Harimba Rahman. Beliau adalah Deputi Pembiayaan dari kantor Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk itu, saksikan diskusi kali ini dan jangan lupa Anda manfaatkan untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Salam sehat Pak Hanung, Bapak Deputi Pembiayaan dari Permodalan Pembiayaan, Pak. Nama sekarang Pembiayaan, Pak. Pembiayaan ya, dari kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, yang pada kesempatan ini akan kita ngobrol-ngobrol lah tentang program untuk usaha mikro ini yang tentu teman-teman kita di lapangan ya ingin mendengarkan ya, karena kelihatannya ini menjadi harapan baru buat masyarakat kecil gitu ya. Jadi seluruh Indonesia nanti akan senang mendengarkan ini, penjelasan ini ya, terutama karena kemarin tanggal 24 sudah di launching ya sama Bapak Presiden ya. Presiden. Nah, itu kan sudah ada yang terima gitu kan, berarti kan masih ongoing ini dari sisi proses gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Hanung bisa menceritakan ya kira-kira sebenarnya apa ini background dari program ini gitu. Baik Pak Iwantono, terima kasih nih pertama saya ucapkan atas undangannya sehingga saya punya kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat luas mengenai program ini, sehingga kita harapkan banyak nanti masyarakat yang bisa memahami dan juga bisa yang merasa memenuhi persyaratan bisa terdaftar. Belum ada program pada UMKM yang belum melek finansial ini, jadi kita ingin mensasar kelompok ini. Jadi ini yang kepingin kelompok yang paling kecil ya, paling kecil dan tidak punya akses pembiayaan di perbankan, Pak. Karena kenapa ini menjadi penting, target yang utama, karena UMKM yang sudah terakses perbankan itu instrumen yang sudah disiapkan pemerintah sudah cukup banyak, ada sekitar 123 triliun. Ini lebih banyak ke kelompok-kelompok ini ya, UMKM yang tadi lewat. Ini di luar yang 123 itu ya Pak ya? Iya, jadi yang ini di luar 123 yang totalnya berapa ini ya?
Nah, kalau targetnya itu sekitar 30 triliun Pak nanti yang Ya, ini yang triliun kita, ya. Oke. dan nanti pembiayaannya lewat kelompok, bukan yang 123 tapi belanja KL dan sektoral gitu ya, ini yang masuk ke situ. Jadi ya kurang lebih itu backgroundnya gitu, Pak. Ya, itu kira-kira yang akan diberikan itu sebenarnya usaha yang seperti apa ya? Jadi Kriterianya lah, kriteria yang ya. Tentunya tadi saya sampaikan bahwa ini targetnya ada yang ultra mikro dan mikro, yang kelompok kecil tadi yang memang simpanannya sudah minus tadi, dan tidak punya instrumen apapun untuk menyokong kegiatan usahanya. Jadi ini coba kita bantu. Kita harapkan kalau mereka nanti terbantu, dana ini bisa digunakan untuk membangkitkan lagi kegiatan usahanya gitu Pak. Yang sekarang sudah mulai kita buka kan ini, cara lambat laun, kita relaksasi gitu kan. Nah kita harapkan mereka berani nih melakukan kegiatan usaha lagi gitu, dengan diberikan modal hibah, ini ya bentuknya kan hibah gitu ya. Nah kalau mereka sukses dan bentar, saya potong dulu. Ini hibah itu artinya mereka dapat gratis itu ya? Mereka dapat gratis, perlu mengembalikan. Tidak ada kewajiban mengembalikan. Oke Pak, sekarang kriterianya apa yang disebut dengan usaha mikro itu yang seperti apa? Ya usahanya mikro, maksudnya skalanya kecil ya. Kalau apa namanya, kalau offset itu kan di bawah 50 juta ya, gitu ya, kecil. Asetnya di bawah 50 juta di luar tanah dan bangunan ya? Tapi kita nggak bicarakan itu, kan agak rumit bagi UMKM ya untuk melihat itu. Dari kacamata kita itu yang penting bahwa mereka memang kegiatannya kecil gitu, nanti itu akan diidentifikasi oleh pengusul usahanya mikro, mikro. Ya, soalnya saya baca di Juklaknya itu kan usaha mikro yang omsetnya di bawah 300 juta gitu ya. Asetnya 50 juta di luar tanah dan bangunan. Ya. Karena mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 ya. Kalau nggak salah begitu ya. Ya betul. Nah, oke, itu terus besarannya berapa ya besarannya? Besarannya tadi 2,5 juta Pak. 2,4 atau 2,5? 2,4 Pak. Cara mendaftarnya seperti apa ya? Jadi cara mendaftarnya ini harus diusulkan oleh lembaga-lembaga. Jadi kita sudah menunjuk sudah menetapkan lembaga-lembaga yang bisa mengusulkan adalah pertama kementerian atau lembaga gitu ya. Kementerian atau lembaga ini biasanya punya binaan-binaan usaha mikro yang dia bina, itu bisa diusulkan. Kemudian dinas kabupaten. Dinas apa itu? Koperasi dan UMKM. Dinas koperasi dan UMKM. Nah, itu yang bisa mengusulkan. Jadi kalau ada binaan dari dinas-dinas lain, mereka mengusulkannya melalui dinas koperasi dan UMKM. Nah, itu agar satu pintu. Kemudian yang berikutnya dari lembaga pengusul ini bisa jadi koperasi yang sudah mempunyai badan hukum. Koperasi yang sudah mempunyai badan hukum. Itu bisa mengusulkan. Ya. Ya. Jadi kalau baru berdiri belum ada badan hukumnya nggak bisa. Gitu. Baru berdiri nggak bisa? Belum ada badan hukumnya belum bisa. Oh, yang penting badan hukumnya, gitu, badan hukumnya. Terus kemudian lembaga keuangan, perbankan, terus PNM, gitu-gitu ya, lembaga-lembaga keuangan yang itu bisa mengusulkan, BPR dan sebagainya bisa mengusulkan. Misalnya gini, kalau yang sampai ke kecamatan itu kan BRI, apakah orang bisa langsung ke BRI? Jadi kalau dia nasabahnya BRI bisa otomatis akan didaftarkan oleh BRI. Oke, kalau tidak berarti dia harus ke koperasi. Ke koperasi kalau dia anggota koperasi, atau dia secara kolektif mengusulkan misalnya lewat RT, RW gitu ya, ke dinas koperasi dan UMKM. Jadi kita tidak ingin nanti ada antrean panjang gitu ya, buka pendaftaran, itu kita tidak ingin. Jadi kita inginkan secara kolektif mengusulkan ke pemerintah, ke kabupaten, ke dinas koperasi dan UMKM. Jadi ke kolektif itu pengertiannya misalnya ada kelompok peternak itu boleh? Boleh. Boleh ya. Jadi misalnya peternak itu ada yang membina,
katakan bapak angkatnya gitu. Ya, Jadi bapak angkatnya kemudian mendata mereka, disampaikan kepada dinas koperasi gitu ya. sih betul. Bisa, ya Atau kan? kelompok petaninya sendiri atau kelompok peternaknya tadi bisa juga langsung Ya, ke apa namanya, artinya kan tidak harus sendiri-sendiri. tidak harus sendiri-sendiri. Tidak sendiri untuk memudahkan. Tapi kalau rame-rame ya bahaya juga dari sisi Ya, kesehatan. kita bisa menyalahi protokol COVID ini. Iya. Karena kita harus. Misalnya kan ada kayak kelompok-kelompok di minimarket, supermarket itu kan ada pedagang bakso, pedagang gorengan. Itu boleh Bisa. itu ya? Boleh, itu secara berkelompok mereka. Ya secara berkelompok kan dikoordinir oleh di sekitar itu kan suka ada itu di depannya convenience store ya, itu kan suka ada yang jual bakso. Bisa itu ya secara kolektif ya. Silakan ya. Ini batas waktunya gimana ini Pak? Nah, ini program ini harus selesai September, Pak. Kita harapkan September ini sudah selesai seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun kita punya waktu sampai Desember, tapi kita ingin bahwa pada bulan September ini sudah tersalur semua. Karena tadi kita mengejar kuartal ketiga ini supaya ada ada akselerasi pertumbuhan. Ada daya beli di masyarakat ya. Di masyarakat dan sebagainya. Jadi berarti sampai September masih bisa ya? September bisa. Kalau data kami harapkan pertengahan September lah kita bisa. Pertengahan September datanya masuk. Jadi orang bisa. Nah nanti setelah data masuk itu bagaimana anunya? Jadi nanti kita lakukan verifikasi, cleansing dan sebagainya. Setelah itu nanti tentunya kita akan ajukan ke Kementerian Keuangan, KPKN ya untuk untuk disalurkan lewat perbankan. Nanti perbankan kita akan beritahukan kepada lembaga pengusul dan juga perbankan akan memberi informasi kepada tadi yang calon-calon penerima tadi Pak. Itu akan dihubungi lewat telepon atau didatangin ke rumahnya gitu ya, atau dikumpulkan gitu di satu tempat oleh lembaga pengusul ya, tetapi tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip protokol kesehatan tentunya. Nah, itu. Ya, jadi tidak boleh kumpul seenaknya ya. Ya, tidak boleh. Terus kemudian pada waktu proses tadi pencairan, kita kan sudah transfer ke rekening mereka. Pada waktu mereka mau mencairkan di bank itu kan mereka biasanya ada KYC di bank. Nah, itu mereka diminta untuk menandatangani. Jadi teman-teman yang usaha mikro yang calon penerima tadi diminta untuk menandatangani pertanggungjawaban mutlak. Itu bahwa data yang disampaikan ini benar dan mereka akan gunakan untuk kegiatan produktif gitu ya. Itu lagi Pak, itu kan di juklaknya itu disebutkan nanti akan ditransfer ke rekening. Tuh. Ini persoalannya kan mereka itu nggak punya rekening ya kalau usaha mikro, tukang bakso. Nanti dibuatkan Pak. Oh dibuat. Jadi pada waktu daftar boleh tidak punya rekening. Ya, nanti pada waktu mereka teridentifikasi, kemudian mereka dijadikan calon, si pihak bank akan mengenerate rekening Pak. Tanpa biaya sepeser pun untuk membuat. Ya, jadi yang sekarang sudah daftar sudah ada Pak? Sudah mulai sekarang ada ya? Salurkan 1 juta Pak. Oh 1 juta, berarti masih ada sisa masih banyak lah ya. Jadi jangan khawatir Pak, gitu ya, kalau Pak Presiden ini sudah menegaskan kalau nanti memang dirasa kurang akan ditambah pagunya. Oh jadi kalau nanti ternyata lebih dari 12 juta masih memungkinkan. Ya. Oh terima kasih tuh Pak. Ya mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik gitu. Jadi yang kami harapkan, kami memang benar-benar kami himbau ini memang teman-teman yang berhak lah yang ngajukan, kalau yang punya duit ya janganlah masuk ke program ini ya gitu ya, karena ini diperuntukkan untuk UMKM. Yang paling bawah lah ya, yang paling bawah yang memang selama ini tidak bisa punya akses kepada bank ya. Baik Pak Hanung, Pak Deputi, terima kasih
No, silakan Terima kasih. kalau ada lagi yang mungkin ingin disampaikan, misalnya kalau ada beberapa yang sudah katanya sudah tutup, begitu mau daftar sudah Enggak, masih terbuka buat teman-teman. masih Tapi terbuka ya? segeralah gitu ya untuk mendaftar. Iya segera kan ya, tadi masih terbuka ya? Masih terbuka. Masih Oh terbuka. oke ya, jangan sampai, soalnya kan ada yang datang katanya, oh Pak jatahnya udah habis gitu. Enggak ya? Tenang aja. Ya, Masih boleh ya, oke. masih boleh Pak. Ya, Oke. monggo saja. Jadi kami harapkan sesegera mungkin gitu ya, karena kami ingin segera menyelesaikan juga tugas ini supaya bisa segera bermanfaat untuk semua orang. Oke, terima kasih Pak Hanung atas pencerahannya. Semoga teman-teman di lapangan, para usaha mikro tentu akan senang ya mendengarkan ini, bagian dari kepedulian kita untuk bisa membangkitkan lagi ekonomi kita yang memang sangat terpuruk, karena kali ini yang terpukul kan memang usaha-usaha mikro gitu ya, usaha-usaha kecil. Terima kasih Pak Anung, sampai jumpa lagi. Salam untuk semuanya. Baik, saudara-saudara, Anda telah mengikuti perbincangan kali ini ya. Jangan lupa segera Anda mendaftar, waktunya masih ada. Anda harus buru-buru kasih tahu saudara Anda, teman Anda, tetangga, anak, adik, ibu, bapak, teman semuanya, supaya bisa memanfaatkan ini dan jangan sampai ketinggalan. Salam sehat.